warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 mata kuliah Ekonomi Manajerial akan menjelaskan tentang teori produksi. Sebelum materi kami mulai, saya akan memperkenalkan anggota-anggota dari kelompok 6. Yang pertama, Nur Azia Natasha dengan NIM akhir 060. Yang kedua, Syahna Akimi Lailia dengan NIM 061. Yang ketiga, Ahmadini Farozi dengan NIM 089. Yang keempat, Agustina Dwi Prihatin dengan NIM 092. Dalam materi yang akan kami jelaskan, terdapat beberapa subbab. Yang pertama, mengenai pengertian produksi. Yang kedua, faktor produksi. Yang ketiga, fungsi produksi. Yang keempat, produk total, rata-rata, dan marginal. Yang terakhir yaitu the law of diminishing return. Baiklah, tanpa lama-lama lagi, kita menuju ke materi yang pertama. Materi pertama mengenai pengertian produksi. Produksi sendiri adalah salah satu aktivitas ekonomi yang menghasilkan hasil akhir atau output dari suatu proses yang membutuhkan beberapa masukan atau input. Sehingga kegiatan produksi merupakan kombinasi antara beberapa masukan atau input yang bisa disebut faktor-faktor produksi yang akan menghasilkan keluaran atau output agar nilai guna barang atau jasa tersebut bertambah. Selanjutnya adalah faktor produksi. Dalam suatu proses produksi dibutuhkan input yang berupa faktor-faktor produksi, yaitu alat atau sarana agar kegiatan berjalan dengan lancar. Sehingga jika faktor produksi tidak ada, maka proses produksi juga tidak akan berlangsung. Faktor-faktor produksi antara lain adalah kapital atau modal, labor atau tenaga kerja, skill atau keahlian, dan land atau tanah. Kapital atau modal yang sering kali terlintas di pikiran biasanya dalam bentuk uang. Namun, modal juga bisa berupa alat-alat seperti mesin untuk membuat barang atau jasa, ataupun juga dapat berupa bangunan atau gedung yang akan digunakan untuk kegiatan operasional usaha tersebut. Labor atau tenaga kerja dibutuhkan untuk menjalankan operasional alat-alat yang tersedia agar proses produksi berlangsung dengan semestinya. Para tenaga kerja bekerja dengan menggunakan skill atau keahlian, sedangkan land atau tanah merupakan lahan yang mengandung sumber daya alam atau bahan baku yang nantinya akan diolah dalam proses produksi. Materi selanjutnya yaitu fungsi produksi. Fungsi produksi merupakan hubungan antara input berupa tanah, tenaga kerja, modal dari perusahaan, dan output berupa barang dan jasa. Fungsi produksi dapat dinyatakan sebagai berikut. Q sama dengan F dalam kurung A, B, C, di mana Q adalah output dan A, B, C adalah input. Setiap perusahaan memiliki sebuah fungsi produksi yang bentuknya ditentukan oleh tingkat teknologi yang digunakan. Sebuah perusahaan juga akan mempergunakan teknik produksi yang paling efisien, karena tidak ingin mengeluarkan biaya produksi yang tidak diperlukan. Untuk menganalisa proses produksi fisik, maka ada dua pengklasifikasian input, yaitu input yang tetap dan input yang berubah-ubah atau variabel. Selanjutnya, jangka panjang dan jangka pendek. Kegiatan produksi dalam suatu perusahaan dikatakan jangka pendek jika dalam proses produksi terdapat faktor produksi atau input yang sifatnya tetap atau fixed. Dan ada sebagian faktor produksi yang jumlahnya mudah untuk dirubah atau variabel. Produksi jangka panjang yaitu jika dalam proses produksi tersebut semua faktor-faktor produksi yang digunakan dapat dirubah atau ditambah dan dikurangi. Ini berarti
bahwa dalam jangka panjang output dapat dirubah dengan cara mengubah faktor produksi dengan kombinasi seoptimal mungkin. Materi selanjutnya yaitu produk total, rata-rata, dan marginal. Produk dengan satu input variabel. Produk total akan berubah sesuai dengan banyaknya faktor produksi variabel yang digunakan. Kurva yang menunjukkan hubungan antara produk total dengan satu faktor produksi variabel, sedangkan faktor lainnya dianggap tetap adalah kurva produksi atau total cerahan produk atau disebut dengan TP. Rumusnya yaitu TP sama dengan Fx, di mana TPP adalah output total atau jumlah produksi total dan X merupakan jumlah input yang digunakan. Jika hanya terdapat satu macam input variabel yang digunakan, yaitu tenaga kerja atau labor, maka Q sama dengan FL, di mana Q merupakan tingkat output dan L merupakan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan. Produk rata-rata atau average products atau disebut dengan AP, yaitu jumlah total produksi yang dibagi dengan faktor produksi yang digunakan selama proses produksi. Produksi rata-rata dinotasikan dengan fungsi sebagai berikut, yaitu AP sama dengan Q per L, di mana Q merupakan output total jumlah hasil produksi atau L merupakan jumlah labor atau jumlah tenaga kerja yang digunakan. Produksi marginal atau marginal produk disebut dengan MP adalah tambahan total hasil produksi yang diakibatkan oleh pertambahan jumlah faktor produksi variabel yang digunakan, sehingga jika dituliskan dalam persamaan akan menjadi sebagai berikut. MP sama dengan perubahan output per perubahan input sama dengan delta Q per delta L. Bahwa dalam produksi dengan input variabel berlaku satu hukum pertambahan hasil yang semakin berkurang atau the law of diminishing return. Output atau hasil produksi yang dihasilkan secara rata-rata akan terus menurun nilainya karena faktor produksi variabel yang digunakan semakin besar, sedangkan faktor produksinya tetap, bernilai tetap. Sehingga jika hal ini dilakukan terus-menerus, maka total produksi juga akan menurun nilainya. Kurva di samping menunjukkan bahwa terdapat peristiwa yang terjadi pada tiap-tiap tahapnya. Masing-masing tahap menunjukkan elastisitas produksi yang nilainya berbeda-beda. Elastisitas produksi atau EP adalah rasio perubahan dari output yang dihasilkan yang diakibatkan dari perubahan input yang digunakan. EP dapat ditulis sebagai berikut. EP sama dengan delta Q per delta L dikali Q per L. Tahap 1 pada kurva di atas adalah bagian yang menunjukkan input variabel atau tenaga kerja yang masih sedikit sedangkan outputnya relatif besar. Tahap 2 menunjukkan produk total terus naik hingga mencapai titik optimum atau titik tertingginya. Sedangkan AP, MP terus menurun hingga AMP dan mencapai titik nol. Tahap 3 menunjukkan jumlah tenaga kerja yang semakin banyak. Hal itu membuat TP, AP, dan MP menurun. Bahkan kurva MP berada di bawah garis origin atau garis nol. Yang kedua yaitu produksi dengan dua input variabel. Dalam hal ini, kombinasi yang paling mudah adalah antara faktor produksi modal atau disebut dengan kapital dengan tenaga kerja atau labor.
Jika faktor produksi yang bersifat variabel adalah jumlah tenaga kerja, modal, atau peralatan, maka fungsi persamaan yang dapat ditulis adalah Q sama dengan F L C. Dengan Q sebagai output atau jumlah hasil produksi, L sebagai labor atau tenaga kerja, dan C sebagai kapital atau modal ataupun peralatan yang dimana kedua ini merupakan input variabel. The law of diminishing returns, di mana the law of diminishing returns atau hukum tambahan hasil yang semakin berkurang merupakan sebuah teori produksi dalam ekonomi yang menjelaskan tentang proporsi input yang tepat untuk mendapatkan output yang maksimal. Teori ini, karya David Ricardo, menyatakan bahwa penambahan input faktor produksi akan semakin menurunkan tingkat produksi atau hasil produksi. Bahwasanya David mengemukakan jika kita menambah terus-menerus salah satu unit input dalam jumlah yang sama, sedangkan input yang lain itu tetap, maka mula-mula akan terjadi tambahan output yang lebih dari proporsional atau increasing return. Tapi pada titik tertentu hasil lebih yang kita peroleh akan semakin berkurang atau dinamakan dengan diminishing return. Dalam analisis proses produksi jangka pendek ini berlaku hukum pertambahan hasil yang semakin berkurang, di mana dalam hubungan produksi jangka pendek, faktor produksi bersifat variabel dan faktor-faktor produksi lainnya itu tetap, maka akan dijumpai suatu kenaikan produksi total apabila menambah faktor produksi variabel secara terus-menerus. Produksi total itu akan bertambah terus tetapi dengan tambahan yang semakin kecil, dan setelah suatu jumlah tertentu akan mencapai maksimum dan kemudian menurun. Hal ini terjadi karena adanya hukum pertambahan hasil yang semakin berkurang atau the law of diminishing returns itu tadi. Dapat dilihat pada tabel 5.1 di mana tabel tersebut menyatakan hubungan antara faktor produksi tenaga kerja, tanah, TP, AP, dan MP. Nah, tabel di atas bahwa hasil yang semakin bertambah terjadi pada penggunaan 3 labor. Mulai labor keempat, law of diminishing returns mulai bekerja. Kemudian pada gambar 5.2 digambarkan bahwa kurva TP yang cekung ke atas untuk satuan labor pertama, berarti jika sumber yang bervariabel atau berubah, maka hasilnya akan tidak efisien. Dengan menambah sumber variabel terus-menerus, maka TP akan bertambah terus-menerus, bertambah sampai ke titik B. Nah, jika kita lihat gambar 5.2 tersebut, untuk sumbu horizontal menunjukkan jumlah faktor produksi tenaga kerja yang digunakan dalam proses produksi, dan untuk sumbu vertikal menunjukkan jumlah barang yang dihasilkan atau H. Dalam hal ini, faktor produksi tetap yaitu tanah. Dengan tambahan tenaga kerja yang terus-menerus, mula-mula jumlah produksi meningkat dan biasanya dengan tambahan yang meningkat atau semakin besar pula, kemudian dengan tambahan tenaga kerja berikutnya, jumlah produksi total juga akan meningkat tetapi dengan tambahan produksi yang semakin kecil. Untuk pada akhirnya, jumlah tenaga kerja selanjutnya akan tetap meningkatkan jumlah produksi, tetapi sampai pada jumlah tenaga kerja tertentu. Produksi total akan mencapai maksimum, yang berarti pada tambahan tenaga kerja berikutnya justru akan menurunkan jumlah produksi totalnya atau TP. Untuk sifat dari produksi marginal mula-mula meningkat sejalan dengan peningkatan TP, kemudian mencapai titik maksimal pada titik belok dari kurva produksi total. Dan secara grafis, produksi marginal ini dapat ditunjukkan oleh lereng dan kurva produksi total, yaitu ditunjukkan oleh garis singgung pada setiap titik di kurva produksi total. Sebagai contoh, pada jumlah tenaga kerja sebanyak 0L1, produksi marginalnya adalah lereng garis singgung atau LA. Dari produksi total atau TP itu dapat diketahui besarnya produksi rata-rata tenaga kerja. Pada umumnya, tingkat produksi rata-rata ini dipakai sebagai ukuran tingkat efisiensi penggunaan tenaga kerja.
Semakin tinggi tingkat produksi rata-rata, maka semakin efisienlah faktor produksi tenaga kerja yang dipergunakan. Nah, semakin banyak jumlah tenaga kerja yang digunakan, tambahan tenaga kerja tersebut akan meningkatkan produksi rata-rata mencapai titik maksimum, di mana kurva produksi rata-rata atau AP dapat diturunkan dengan cara menarik garis lurus yang menghubungkan kurva produksi total atau TP dengan titik asal 0. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih atas partisipasi dari teman-teman. Sekian presentasi dari kami. Apabila terdapat kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.